بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. أيها الحاضرون jamaah Masjid Al-Musabaqah Masjid Agung Subang yang Allah muliakan, ya para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung ke dalam kajian kita sekarang ini, juga para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian apa yang tersisa setelah mati. Kita sudah terangkan beberapa poin. Pertama, iman dan amal soleh. Kedua, adanya doa istighfar dari para malaikat untuk orang-orang mukmin. Kemudian memelihara anak-anak turunan kita ilmu yang bermanfaat. Dan poin terakhir yang kita bahas adalah sedekah jariyah dan anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita masuki poin berikutnya. Hal yang masih bermanfaat setelah kematian kita adalah i'dadus shaffi tsani. Terjemahannya mempersiapkan shaf kedua. Shaf kedua maksudnya generasi penerus kita. Apa yang sudah kita lakukan tidak boleh terhenti dengan kematian kita. Ada regenerasi di dalam dakwah dan amal soleh ini. Tidak boleh dibiarkan terputus di generasi kita. Nah, walaupun dalam kenyataan orang-orang yang akan muncul, tampil, menyebarkan Islam, membela agama ini akan selalu muncul, akan selalu ada. Kita persiapkan atau tidak, Allah telah mengaturnya. Ini Allah menjamin dalam Al-Quran. Kata Allah, wa mimman khalaqna ummatun yad'una ilal haqqi wa bihi ya'dilun. Di antara manusia yang kami ciptakan akan selalu muncul satu umat yang mengajak kepada kebenaran. Dengan kebenaran ini mereka tegakkan keadilan. Itu akan selalu muncul. Nah, bahkan minimalnya dari satu generasi akan muncul satu tokoh minimal. Bisa aja satu generasi beberapa tokoh. Disebutnya mujaddid. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna Allah sayab'atsu min hadhihi ummah ala kulli ra'si mi'ati sanah man yujaddidu laha dinah." Sesungguhnya Allah akan membangkitkan dia dari umat ini seorang mujaddid di setiap 100 tahun. Di awal setiap 100 tahun Allah akan bangkitkan mujaddid.
yang akan memperbaharui agama ini bagi mereka. Maksud memperbaharui bukan mengada-adakan ajaran baru yang sebelumnya tidak ada, bukan itu mah bid'ah. Islam ini dari awal sampai akhir nggak akan berubah. Poin-poin pokoknya ya. Makanya siapa yang berpegang teguh kepada agama ini dijamin urusan kehidupannya dari seluruh aspek bakal maslahat, aspek sosialnya, aspek ekonominya, aspek politiknya, terlebih aspek agamanya, karena aspek agama ini yang mereka perbaiki, maka seluruh aspek kehidupannya menjadi baik pula. Agama ini difahami secara benar, diterapkan, diamalkan dalam kehidupan, maka seluruh aspek bakal maslahat karena diatur oleh agama ini. Secara sosial menyenangkan karena agama ini mengajarkan akhlak mulia dalam aspek sosial, jaga mulut, kalau bicara yang baik, kalau enggak diam, nggak boleh menghina, nggak boleh memberi gelar-gelar buruk, nggak boleh suudzon, nggak boleh ghibah, nggak boleh dusta, nggak boleh tajasus, ngorek-ngorek keburukan orang, nggak boleh melakukan apapun yang bisa merusak persahabatan, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan. Wajib ramah, salam kalau jumpa, saling menolong, saling membantu. Ini kan yang diajarkan agama. Kalau ini diterapkan secara sosial, beres urusan sosial kita. Secara ekonomi dilarang. Yang bisa merugikan tatanan ekonomi kita, nggak boleh riba, nggak boleh nyolong, nggak boleh nipu, nggak boleh mencuri, segala macam. Aman. Secara politik juga demikian. Agama ini diterapkan, maslahatlah kehidupan mereka. Itu yang sudah teraplikasi, terwujud di awal generasi dari umat ini, kalau di zaman Nabi dan para sahabatnya. Maka di zaman manapun, kalau ingin kehidupan mereka maslahat, maka terapkan seperti apa yang diterapkan oleh generasi awal dari umat ini. Berkata Imam Malik rahimahullah, la yasluh amru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan maslahat urusan akhir dari umat ini kecuali dengan konsep hidup yang telah membuat maslahat generasi awal dari umat ini. Generasi awal kehidupannya maslahat dalam segala segi karena konsep hidup yang mereka terapkan dengan menerapkan agama ini. Maka kalau mau maslahat, terapkan agama di setiap generasi kehidupan. Dan Allah bantu. Salah satu wujud nyata dari bantuan Allah ini, di setiap awal abad Allah membangkitkan mujaddid. Innallaha yab'atsu min hadhil ummah ala kulli ra'si mi'ati sanah mayujaddidu laha dinah. Di sini saya terima Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Allah akan bangkitkan di setiap awal 100 tahun seorang mujaddid yang memperbaharui bagi mereka agama mereka. Memperbaharui maksudnya mengembalikan pemahaman dan pengamalan umat yang sudah menyimpang dari agama ini, dikembalikan lagi kepada agama seperti yang diterapkan oleh generasi awal, oleh Nabi dan para sahabat. Ini Allah menjamin tuh. Dalam hadis lain pernah juga kita kemukakan di sini, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu
akan memikul agama ini, ilmu ini. Dipikul maknanya difahami, diterapkan, dan diajarkan, didakwahkan. Agama ini akan dipikul di setiap generasi, setiap zaman, oleh orang yang paling adil di kalangan mereka. Nabi SAW menjamin sebenarnya setiap generasi itu ada. Dan ini akan terus terjadi sampai hari kiamat. Berkata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatu min ummati qa'imina 'alal haqq. Dalam lafaznya zahirina 'alal haqq. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Kata Nabi SAW, setelah muncul satu kelompok kecil dari umatku ini, zahirina 'alal haqq. Zahirin maknanya dua, eksis, muncul. Yang kedua, makna zahirin adalah muntasirin, akan selalu ditolong di atas kebenaran, di atas Quran Sunnah. Sampai kapan? Hatta taqum as-sa'ah, sampai datang hari kiamat. Maksud hari kiamat itu, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, adalah sampai munculnya angin halus dari Yaman. Siapapun orang yang memiliki iman walaupun sekecil debu, kena angin itu akan mati. Kalau nggak mati berarti nggak ada iman sedikit pun. Semua orang yang punya iman sekecil apapun mati, tinggal yang tersisa orang-orang kafir. Di generasi itulah yang terjadi, generasi terburuk. Sebelum itu terjadi, ketika masih ada orang yang beriman, maka akan selalu muncul satu kelompok kecil yang eksis di atas kebenaran, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maziltum mansurina ala a'daikum wa dumtum mutamassikina bi sunnati. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tabrani. Kalian akan selalu ditolong dalam menghadapi musuh-musuh kalian selama kalian berpegang teguh kepada sunnah. Makanya mereka disebut At-Taifatul Mansurah, kelompok yang mansurah, yang selalu ditolong. Disebut Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat dari api neraka. Disebabkan karena berpegang teguhnya mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah, atau kepada kebenaran. Dan ini akan selalu muncul setiap zaman. Wala tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Mereka itu tidak akan dimudaratkan oleh orang yang menyelisihi mereka, yang menentang mereka sampai hari kiamat. Itu akan selalu muncul. Nah, ini jaminan Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak muncul begitu saja, ada proses. Proses ini yang harus diusahakan oleh kita. Di zaman kita, kitalah yang harus menjadi bagian dari At-Taifatul Mansurah tadi, atau Al-Firqatun Najiyah tadi, atau orang yang berpegang teguh di atas kebenaran, di atas Quran Sunnah tadi. Kita yang harus menjadi bagian dari kelompok tersebut dan berupaya untuk melahirkan kader-kader pelanjut. Makanya Allah menyeru di dalam beberapa ayat, di antaranya wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada muncul sekelompok kecil dari kalian yang menyeru ke arah kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran. Ini perintah. Perintah Allah ini mengandung dua makna.
Makna pertama, di zaman kita hidup, kita yang harus menjadi satu kelompok kecil yang beramal ma'ruf nahi munkar tersebut. Kita yang harus menjadi bagian dari orang-orang yang eksis di atas kebenaran, di atas Quran Sunnah tersebut, mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang dari kemungkaran, dan sebelumnya dia sudah menerapkannya untuk diri sendiri. Dan inilah shiratal mustaqim. Dan inilah jalan hidup Nabi dan para sahabat. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basyiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidup. Apa jalan hidup Nabi SAW? Adu ilallahi ala basyiratin. Aku mengajak manusia kepada Allah, dakwah atas landasan ilmu, bukan kebodohan. Terus ana wa manittaba'ani, yang aku lakukan dan dilakukan juga oleh pengikut-pengikutku, generasi berikutnya, generasi yang akan datang, itu juga akan melakukan itu. Dan ini ada ikhtiar, menyiapkan generasi pelanjut. Dari sinilah maka Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat peduli terhadap keberlangsungan agama ini, dakwah ini, perjuangannya. Tidak hanya di zamannya, tapi perjuangan itu harus berlanjut terus sampai hari kiamat. Dan wajib berupaya, berikhtiar untuk itu dengan cara menyiapkan generasi pelanjut. Ini pentingnya regenerasi mujahidin, regenerasi duat atau asatidz, regenerasi ulama. Dan itu dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Coba lihat apa yang dilakukan oleh umpamanya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ketika beliau mau pergi walaupun sementara 40 hari kemana? Dipanggil oleh Allah ke Bukit Tur Sinai. Umatnya disuruh tinggalkan dulu. Selama ditinggalkan, beliau mengutus atau menunjuk orang sebagai pengganti beliau. Siapa? Harun alaihissalatu wassalam. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 142. Kata Allah, "Wa wa'adana Musa 30 lailatan fa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah." Wa qala Musa li akhihi Harun, "Ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin." Ingatlah ketika kami bikin janji dengan Nabi Musa selama 30 hari. Lalu kami tambah dengan 10 hari. Maka genaplah total 40 hari. Nabi Musa meninggalkan umatnya selama 40 hari. Digembleng, diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sebagai seorang pemimpin umat, Nabi, ya perlu gemblengan secara khusus untuk pribadi beliau. Karena umat yang dipimpinnya ini memiliki karakter rada-rada aneh gitu, Yahudi itu, Bani Israel itu. Ya. Jadi perlu mental yang kuat, ilmu yang cukup. Selama 40 hari berkata Nabi Musa kepada saudaranya itu Harun, "Gantikan aku olehmu fi qaumi, untuk memimpin umatku, wa aslih, dan berbuat maslahat, wala tattabi sabilal mufsidin, dan jangan kamu mengikuti jalan hidup orang-orang yang rusak." Nabi Musa pun meninggalkan
orang untuk menggantikan beliau, walaupun hanya sementara. Bayangkan, hanya sementara aja ada orang yang ditunjuk, gantikan dulu saya. Selama saya tidak ada, kamu handle, kamu take over semua tugas-tugas saya. Apalagi kalau selama-lamanya mau meninggal. Nggak boleh umatnya dibiarkan seperti anak ayam kehilangan induknya. Tapi harus menyiapkan regenerasi. Nah, ini dijelaskan dalam banyak hadis, diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya meriwayatkan salah satu hadis dari Jubair bin Mut'im. Dia menerangkan anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakalamatsu fi syai' fa amaraha bi amrin. Ada seorang wanita datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam lalu berbicara tentang sesuatu. Apakah wanita ini datang kepada Nabi dengan memakai hijab? Iya pasti ya. Tapi langsung berjumpa, dialog. Boleh, laki perempuan ngobrol langsung dengan memperhatikan adab, dengan menjaga pandangan, tundukkan pandangan. Tidak terlarang ngobrol, asal jangan berdua-dua, tidak berkhalwat, ya. Di jalan ketemu, oke lah ya. Nabi SAW seperti itu. Ini contohnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Lalu Nabi SAW memerintahkan wanita ini dengan satu perintah. Berkata wanita ini, Ara'aita ya Rasulullah illam ajidka. Bagaimana pendapat wahai Rasulullah kalau aku tidak bisa menemuimu lagi? Kepada siapa aku bertanya? Maka Nabi SAW menjawab, illam tajidini fa'ati Abu Bakar. Kalau kamu tidak bisa menemui aku, datang kepada Abu Bakar. Salah seorang ulama perawi hadis ini namanya Al-Humaydi dari Ibrahim bin Sa'ad. Dia menjelaskan makna hadis. Kata dia, ka'annaha ta'lil maut. Ucapan wanita itu, wahai Rasulullah, kalau aku tidak bisa menjumpai, maksudnya kalau aku sudah mati, kepada siapa aku datang untuk bertanya, meminta solusi dari masalahku? Maka kata Nabi SAW, datangnya Abu Bakar, tanya, konsul kepada dia. Dari hadis ini Nabi SAW sudah menyiapkan person pribadi orang yang akan menggantikan peran beliau sebagai pemimpin umat, sebagai konsultan untuk urusan kehidupan manusia. Kalau nanti aku sudah tidak ada, tuh ada pelanjutku. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini mengisyaratkan Nabi SAW sudah menyiapkan generasi pengganti beliau yang bisa menghandle, mengambil alih posisi beliau sebagai pemimpin umat. Itu yang pertama. Kedua, masih dalam kitab Sahih Bukhari, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Amara Rasul SAW fi ghazwati Mu'tah Zaid bin Harithah. Nabi SAW dalam perang Mu'tah menunjuk Zaid bin Harithah sebagai panglima. Perang Mu'tah ini membuktikan kedahsyatan pasukan Islam. Berapa jumlah pasukan kaum muslimin di perang Mu'tah? Cuma 3.000 orang. Berapa musuh yang harus dibatasi? 200.000 orang. Bayangkan, 3.000 melawan 200.000 orang. Karena waktu itu kan Nabi SAW mengirim surat ke beberapa negeri Nasrani di
negeri Syam gitu, Palestina sekarang masih Nasrani, termasuk orang-orang Arab di sana beragama Nasrani. Sobek itu dibunuh itu si utusan oleh Nabi SAW, dikirim 3.000 pasukan. Maka negeri kecil yang membunuh utusan itu mendengar, wah kita mau diserang. Akhirnya koordinasi dengan negara-negara Arab di sana yang sama-sama agama Kristen. Terkumpul 100.000 orang menghadapi 3.000 orang. Masih belum pede, 100.000 tidak cukup menghadapi 3.000. Minta bantuan ke Kekaisaran Romawi, dikirim 100.000 orang, 200.000 orang. Siapa komandan perangnya? Zaid bin Harithah. Lalu sebelum berangkat Nabi SAW memberikan pesan. Kata beliau, in qutila Zaid fa Ja'far, wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha. Kalau Zaid terbunuh, ganti oleh Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib. Adiknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau Ja'far terbunuh, maka diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Ada generasi, ada person pengganti, disiapkan. Dan Ibnu Umar saat itu berada di pasukan itu, yang 3.000 orang. Dan mereka sudah mendengar musuh yang dihadapi teh nggak main-main loh, 200.000 orang. Mereka sudah berangkat, ada berita 200.000 orang. Kalau begitu minta bantuan, enggak cukup dengan segini, bayangkan. Kata Ibnu Umar, kuntu fihim fitil kal ghazah, faltamasna Ja'far ibn Abi Thalib, fawajadna fi qatla, fawajadna ma fi jasadi bid'an wa tis'ina min ta'natin wa rumyatin. Selesai perang. Jadi ketika perang itu 3.000 melawan 200.000 orang, terlihat kualitas prajurit kaum muslimin. Dan memang Zaid bin Harithah terbunuh. Terus Ja'far juga terbunuh. Kehebatan Zaid bin Harithah, Ja'far dan Ibnu Rawaha itu menjadi legenda yang masyhur di kalangan para sahabat. Tiga-tiganya terbunuh. Sampai kaum muslimin merasa kehilangan pemimpin. 3 orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW terbunuh. Akhirnya mereka berteriak, siapa yang mengganti? Ada Khalid bin Walid saat itu. Engkau ya Khalid, engkau pemimpin kami. Nah dari sanalah nama Khalid bin Walid mulai berkibar. Kemudian dengan sisa pasukan yang ada, dengan taktik perang yang jitu, maka mereka bisa memukul mundur pasukan yang 200.000 orang itu. Menang 3.000 melawan 200.000. Selesai perang, kata Ibnu Umar, kami mencari jasad Ja'far bin Abi Thalib. Kami temukan dia berada di tumpukan-tumpukan mayat, dan kami temukan di jasadnya ada lebih dari 70 tusukan baik pedang ataupun tombak. Ini mengisyaratkan tangguhnya prajurit kaum muslim. Sekali, 2 kali, 10 kali, 20, 30 kali ditusuk itu masih tangguh loh. Masih bisa membabat beberapa orang musuh tuh. Sampai matinya itu ditemukan lebih dari 70 tusukan, 50 tusukan, masih hidup ya, masih bisa membunuh beberapa puluh orang tuh. Kebayang di sini nancep panah gitu atau nancep tombak itu masih bisa tuh. Dengan kondisi berlumuran darah, luka yang menganga. Baru setelah 70 sekian tusukan baru mati. Tangguhnya mereka.
Dari hadis ini banyak faidah yang bisa kita ambil, tapi salah satunya adalah butuhnya regenerasi sekalipun di dalam kegiatan yang sifatnya sementara. Pasukan yang dikirimkan hanya sementara perang, tapi Nabi SAW telah menyiapkan beberapa pelajur. Jadi syarat pentingnya regenerasi dalam segala hal. Termasuk Nabi SAW, beliau sering bepergian untuk perang. Otomatis Madinah ditinggalkan. Di sana ada para wanita, ada anak-anak, ada orang tua, ada yang sakit. Dan tidak dibawa semua. Ada yang masih sehat, kuat, diperintahkan untuk diam di kota Madinah. Mengurus, melindungi orang-orang yang ada di Madinah. Dan ditunjuk pemimpin, pengganti Nabi SAW, baik dalam mengimami sholat, atau mengurus apapun masalah yang mungkin timbul selama Nabi SAW tidak ada. Tidak kurang dari 11 orang sahabat yang pernah ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menggantikan posisi beliau selama beliau berangkat ke medan perang. Di antaranya ada Sa'ad bin Ubadah, Zaid bin Harisah, Bashir Abdul Munzir, Siba al-Ghifari, Uthman bin Affan, termasuk Ibnu Umi Maktum dan Abu Dzar al-Ghifari, Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ya gembong munafik. Tapi anaknya namanya Abdullah juga. Itu orang soleh, ya. Dan banyak lagi yang lain. Jadi banyak hadis-hadis Nabi SAW ketika beliau pergi, padahal untuk sementara, maka beliau menunjuk beberapa orang sebagai pengganti beliau, memainkan peranan yang super penting di kota Madinah selama Nabi SAW tidak ada. Dan ternyata ketika beliau masih hidup, beliau sudah mengisyaratkan kepada para sahabat, kalau beliau tidak ada, meninggal nanti, yang akan menjadi pemimpin Khulafaur Rasyidin. Taati mereka, ikuti mereka, mentaatinya, mengikuti Khulafaur Rasyidin, bagian dari syariat. Hadis yang diterima dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa orang yang hidup panjang sepeninggalku di antara kalian, dia akan lihat ikhtilaf yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka ketika banyak ikhtilaf, ikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin sepeninggalku. Ini sudah isyarat. Beliau sudah menyiapkan generasi pengganti di generasi selanjutnya setelah beliau wafat. Mereka adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Dan mentaati, mengikuti, berpegang teguh kepada ketetapan Khulafaur Rasyidin bagian dari syariat yang dijamin oleh Quran, ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Salah satunya hadis riwayat Imam Abu Dawud yang sahih dari Ibnu Sa'id. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguh itu sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin, gigit dia dengan geraham. Ini isyarat ada regenerasi. Beliau sudah menyiapkan untuk umatnya pengganti beliau yang terbukti dalam sejarah kehidupan kaum muslimin. Pengganti ini memang manusia istimewa yang layak memimpin umat setelah Nabi SAW,
dan Nabi tidak salah pilih dalam menunjuk orang yang akan menjadi pelanjutnya. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah pun mengisyaratkan pentingnya regenerasi dalam segala hal. Termasuk kisah Ghulam. Quran tidak menceritakan kisah detail, tapi ada isyarat. Dalam surah Al-Buruj, Allah berfirman, qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Qutila ashabul ukhdud, celaka tuh ashabul ukhdud. Ukhdud itu parit. Parit ini biasa berisi air kan, ini enggak. Paritnya dulu digali panjang gitu, dikasih kayu bakar, dibakar, kemudian orang-orang suruh terjun ke kobaran api. Siapa ashabul ukhdud itu? Yang dikatakan dalam surah Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud. Celaka tuh ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud ini raja penguasa di zaman itu, di zaman bahula. Jangan bertanya di zaman Nabi kapan, akan saya jawab, nggak tahu. Tapi yang jelas ini pernah terjadi, diabadikan oleh Allah. Raja ini memaksa rakyatnya semua menyembah dirinya, memposisikan dirinya sebagai sesembahan, dan punya penasihatnya buta, punya tukang sihir. Mungkin sakti mandraguna di zaman itu ya. Cuma sayang tukang sihirnya ini sudah tua. Mungkin dia merasa sebentar lagi mati. Maka dia perlu regenerasi, perlu pelanjut tuh. Perlu kader yang bisa menggantikan posisi dia. Dia pun minta kepada raja didatangkan seorang pemuda yang cerdas. Aku akan ajari dia ilmu sihir. Dia berkata, anziru li ghulaman fahaman aw qala fatanan laqanan syari'ul faham fa'u'allimuhu ilmi hadha fa inni akhafu an amut fayanqati'a minkum hadzal ilm wa la yakuna fikum man ya'lamuhu. Carikan untuk seorang pemuda yang cerdas, yang cepat faham. Aku akan ajarkan ilmu sihir ini kepadanya. Aku takut aku keburu mati, lalu ilmu ini putus, musnah. Tak ada seorang pun di antara kalian yang melanjutkan perang. Sampai ditunjuklah seorang pemuda. Disebut Ghulam. Kisah Ghulam ini diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang cukup panjang. Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab-bab awal ini ada kisah Ghulam ini. Ya, Ghulam ini pergi dari rumahnya ke rumah tukang sihir untuk belajar. Dia nginep, pulang lagi, bolak-balik seperti itu. Suatu saat ketika di perjalanan dia singgah dulu ke sebuah gubuk. Di gubuk itu ada rahib. Karena capek, kemudian duduk, dapat ajaran dari rahib, nasihat. Ajaran rahib ini bertolak belakang dengan ajaran sihir yang dia terima dari tukang sihir. Begitu. Akhirnya setiap berangkat singgah, setiap pulang juga singgah. Akibatnya terlambat. Ya tukang sihir terlambat, pulang ke keluarganya terlambat dan dipukul, diberikan dia atau sanksi. Kata rahib, nanti bilang, kalau datang ke tukang sihir terlambat karena keluarga saya menahan saya ada urusan. Kalau nanti pulang terlambat bilang guru saya tukang sihir ngajarnya agak lama, itu saja.
Lama-lama semakin jelas perbedaan. Tukang sihir mah nyembah setan, ajaran si rahib mah suruh menjauhi setan, laknatullahi alaihi. Bingung mana yang benar ya. Suatu saat ketika dia di perjalanan, orang-orang berkerumun. Riuh. Kenapa? Di tengah jalan yang akan mereka lalui ada seekor binatang menghalangi. Nggak berani lewat, bisa dimakan oleh binatang itu. Diem, entah ular, entah apa gitu ya. Yang jelas bukan singa, bukan macan. Kalau singa macan pasti ngejarnya. Dia mah diem, tidak ngejar. Kalau ngejar dia boyot, kan ular boyot. Entah ular, entah buaya, entah. Kata ulam, saat ini saya akan tahu siapa yang benar ajar, rahim ataukah Tuhan. Dia ambil batu, lalu dia berkata, ya Allah, jika ajaran tukang ajar, jika ajaran rahim ini benar, dengan batu ini bunuhlah binatang. Lalu dengan menyebut nama Allah, sebab rahim mengajarkan untuk menyebut nama Allah. Bismillah. Dengan menyebut Bismillah dilemparlah binatang itu dengan batu, tak mati. Dari sinilah maka tahu ajaran yang benar adalah. Melihat begitu orang-orang terkagum-kagum. Ini ada anak muda, sakti mandraguna, gitu ya. Zaman itu bahkan zaman sekarang mereka, ya, orang yang sakti itu pasti diburu untuk berobatnya. Akhirnya orang-orang datang untuk berobat ke siapa? Ke bulan. Kata bulan, aku tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan Allah. Kalian sembahlah Allah, mintalah kepadanya dijamin sembuh. Diturut, akhirnya orang-orang sembuh tuh. Akhirnya viral aja, Gulam sang penyembuh. Jadi beken, kacolok, kaun-aun, kapancara, kajana pria, terkenal bisa menyembuhkan. Akhirnya berita ini sampai kepada si rahib. Si rahib juga kaget, kok bisa ya, saya aja nggak bisa. Akhirnya kalau nanti ada apa-apa, kamu jangan beritahukan dapat ajaran dari aku ya. Akhirnya dari sanalah Gulam ini semakin terkenal sebagai sang penyembuh. Sampai ada penasihat raja yang buta dengar, saya juga mau disembuh, mau ngeliat lagi. Selama ini nggak bisa nador. Nador terlihat. Ulah ke awal tuh, bukan nador naon. Akhirnya dia datang, Mas nih, kalau kamu bisa menyembuhkan emas untuk kamu. Apa kata kamu? Saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Imanlah kamu kepada Allah, minta kepadanya dijamin sembuh. Akhirnya dia iman, berdoa, sembuh, bisa melek tuh. Bisa nazar sekarang. Ketika datang ke raja, raja kaget, kok kamu bisa melek sekarang? Siapa yang menyembuhkan? Masa Allah yang menyembuhkan saya? Loh, memang ada sembahan lain selain aku gitu? Ada. Ya, sembahanku, sembahanmu, penciptaku, pencipta alam jagat raya Allah. Marahlah sang raja. Akhirnya ini orang disiksa, ditangkap, disiksa, tapi kuat. Siapa coba yang mengajarkan kamu? Disiksa, ditahan, tapi lama-lama nggak tahan.
hanya diberitahukan gula, wah gula, soalnya jadi ditangkap, disiksa. Siapa yang mengajarkan kamu begini? Gak tahan juga disiksa disebut rahib. Tuh, kalau rahib sudah wanti-wanti. Ya ambil rahib, ditangkap. Ya, dihukum mati, dibelah dengan sangat ibadah. Kamu harus keluar dari agama Allah. Sembah lagi segala enggak, kamu disiksa. Tapi rahib ini istiqamah. Sampai dibunuh mati. Demikian juga orang yang tadinya buta dibunuh mati. Nah ini Gulam nih, ini spesial nih. Disuruhnya para penggawanya bawa ke gunung. Di gunung, di puncaknya, gunungnya yang dibayangkan di kita. Gunungnya gunung batu. Tidak begitu tinggi seperti gunung Uhud gitu kan, cuma beberapa ratus meter ketinggian, bagus. Tapi kalau dilempar ya pasti mati. Suruh dia keluar dari agamanya, kalau nggak lempar dari puncak di bawah. Setelah sampai di puncak gunung, berdoalah bulan. Doa ini boleh kita hafal bismillah. Allahumma kfinihim bimasyita. Ya Allah, lindungi aku dari mereka dengan cara yang Kau kehendaki. Allahumma kfinihim bimasyita. Apa yang terjadi? Berguncanglah gunung itu. Semua tentara yang bawa berjatuhan, mati. Tinggal Gulam sendiri hidup, selamat. Doanya tokcer. Sacido itu sautab-sautabnya. Dilindungi oleh Allah, dia selamat, sedangkan para tentaranya jatuh, semuanya mati. Turun, bukan kabur ini, Gulam datang lagi ke raja. Raja kaget, lah mana para tentara saya? Kamu enggak. Diutus lagi pasukan, bawa ke tengah lautan. Di tengah lautan paksa dia. Kalau nggak mau keluar dari agama, ceburin ke laut, tinggalkan. Biar tenggelam, biar dimakan ikan-ikan. Dibawa lagi ke lautan. Di tengah lautan berdoa lagi, Allahumma kfinihim bimasyita. Ya Allah, lindungi aku dari mereka dengan cara yang Kau kehendaki. Berguncang itu perahu, semuanya nyebur ke lautan. Mati. Gulam selamat. Setelah selamat, apa yang terjadi? Balik lagi. Dia bukan tipikal pengecut kabur, enggak. Tapi kembali. Raja bingung, gimana nih membunuh Gulam? Ini budak sakti mandraguna. Tapi bukan karena ajaran tukang sihir, tapi ajaran rahib-rahibnya sudah mati. Akhirnya apa yang terjadi? Gulam buka rahasia. Kalau kamu mau membunuhku, ikat aku di sebatang pohon. Lalu arahkan anak panah ke arahku. Sebelum melepaskan anak panah, ucapkan olehmu Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan cara itu kamu bisa membunuh aku. Lakukan itu di hadapan orang-orang, undang orang. Akhirnya diundanglah semua orang. Diikatlah Gulam. Raja kemudian membidikkan anak panahnya ke arah Gulam. Dengan suara keras dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Lesat. Itu anak panah Jampani. Anak panah itu bahasa Subang. Tahu apa bahasa Subangnya panah asli? Nah, Jampani asli. Apa? Kemudian anak panah itu nancap di dada. Tulangnya kayak Gulam mati. Jadi mana? Sad endingnya bukan lakon mati. Tapi apa yang terjadi?
Orang-orang yang melihat peristiwa itu yakin terhadap kebenaran dari ajaran yang disebarkan oleh bulan. Lalu mereka serentak berkata, amanna birabbil bulan. Kami beriman kepada Rabb Ghulam. Hal yang paling dikhawatirkan, paling ditakuti oleh si raja terjadi. Raja ini membungkam, membunuh semua orang yang beriman. Tukang sihir, kemudian tukang sihir, si rahib, kemudian orang buta yang menjadi penasihatnya termasuk pula. Mereka dibunuh. Agar apa? Agar ajarannya tidak menyebar. Dengan kematian Ghulam, semua manusia beriman. Mereka mengatakan amanna birabbil bulan. Akhirnya apa yang terjadi? Raja tambah kalap. Dibikinlah paling, dimasukkanlah kayu bakar, dinyalakan, lalu mereka berkata, siapa yang masih meyakini Rabb Ghulam, beriman kepada Rabb Ghulam, terjun ke sana. Siapa yang mau terjun berarti harus menyembah diri. Semua orang terjun ke api. Itu yang dimaksud dengan ayat qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Celaka tuh ashabul ukhdud, si raja itu. Ya, sampai ada kisah seorang wanita yang memiliki bayi yang masih merah gitu ya. Pas mau terjun lihat bayinya, aduh, nggak tega, ragu dia. Dalam keadaan demikian anak ini ngomong, isbiri ya ummah fa innal akhiratan. Si bayi masih merah, belum bisa ngomong tapi sudah ngomong itu, sabarlah engkau wahai ibu, bagimu surga. Nah, ini menunjukkan orang yang ragu butuh support, nasihat. Walaupun dari anak kecil, dari bayi nggak apa-apa. Dia langsung imannya naik lagi, gajleng naik, gajleng terjun ke api tersebut. Ini salah satu anak yang masih bayi bisa ngomong. Ada lagi selain dia? Siapa? Nabi Isa. Siapa lagi selain Nabi Isa? Siapa? Jurej. Bukan Jurej. Tapi anak bayi dari seorang wanita yang memfitnah Jurej bahwa dia hamil oleh Jurej. Jurej itu lagi sholat sunnah, dipanggil oleh ibunya, timbang, Rabbi ummi au sholat, ya Allah, ibuku atas sholatku. Akhirnya dia lanjutkan sholat, ibunya mau tahu. Hati-hati, sebagai ibu akhwat, ulah suaban umum. Jangan ngomong sembrono mendoakan keburukan kepada anak. Ibunya Jurej ngomong, ya Allah, jangan wafatkan Jurej sebelum dia melihat wajah wanita pelacur. Kejadian itu. Tak berapa lama datang wanita bunting, ini anak Jurej, ini anak Jurej. Padahal Jurej terkenal-kenal aja. Sekalipun Jurej membantah, ingat, dalam masalah fitnah, dalam masalah keburukan, ucapan fitnahan seorang wanita pelacur lebih dipercaya daripada ucapan seorang ahli ibadah yang soleh. Jurej membantah, enggak, saya enggak apa-apa. Orang-orang tetap lebih percaya kepada si perempuan bejat ini kan. Dipukuli itu babak belur. Dihancurkan tuh apa? Tempat ibadahnya. Jadi nggak bisa apa-apa, pasrah. Kayak itu kumahan deh, klarifikasi sudah. Tapi sekali lagi, dalam masalah keburukan, orang lebih percaya kepada ucapan seorang ahli maksiat daripada seorang ahli ibadah. Bahwa wanita ini melahirkan, ditanya oleh Jurej, man abuka, siapa bapak? Dijawab, bapak saya ada tukang ngangon domba itu pelakunya, ya. Awas tukang ngangon domba.
Nah, 3 Nabi Isa, Ashabul Ukhdud, anak wanita anak Jurej, anak wanita pelacur. Yang keempat, siapa yang bisa ngomong? Anak Masyuqah, ya enggak? Tukang sisir Fir'aun. Anaknya, ya. Nah, jadi begitulah kisah Ghulam. Jadi semua orang beriman. Dan ini mengisyaratkan al-intisar atau kemenangan, keberhasilan dalam dakwah. Tidak dilihat dari ending pelaku dakwah ini mati atau tidak, tapi berhasil atau tidak dalam dakwah. Dan keberhasilan dakwah adalah dilihat dari menyebarnya ajaran, walaupun orang yang menyebarkannya mati. Apa Ghulam gagal dalam dakwahnya? Dia berhasil. Dia yang mati tapi semua orang beriman. Dari kisah Ghulam ini ada isyarat pentingnya regenerasi. Sampai ini pun dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu yang sesat, yaitu ilmu sihir tadi.